Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinda Almira Wilinda dari kelas 12.5 absen 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah pernah dipelajari, yaitu pembelahan sel. Di pembelahan sel ini nanti akan saya jelaskan ada 3 macam, yaitu mitosis, mitosis, dan juga meiosis. Oke, yang pertama-tama itu ada apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel itu adalah peristiwa di mana sebuah sel itu membelah menjadi 2 atau lebih menjadi sel baru. Nah, di pembelahan sel ini merupakan cara sel memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi. Nah, sel itu sebagai bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup, yang dimana perkembangan makhluk hidup berhubungan erat dengan proses pembelahan sel ini. Namun, fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup, multiseluler, dan juga uniseluler itu sangat berbeda meski intinya sama, yaitu perbanyak sel. Nah, pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Nah, di pembelahan sel yang sudah saya beritahu tadi, akan saya jelaskan ada 3 macam, yaitu mitosis, amitosis, mitosis, dan juga meiosis. Nah, yang pertama itu ada amitosis. Amitosis itu adalah sel yang membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Nah, mitosis itu juga disebut dengan pembelahan biner yang terjadi pada sel prokariotik seperti sel bakteri dan cyanobacteria atau ganggang biru. Nah, di amitosis ini terdapat 5 tahap. Yang pertama itu ada kromosom melekat pada membran plasma. Yang kedua, bagian kromosom itu mulai bereplikasi. Yang ketiga, sel siap membelah kromosom dan kromosom salinannya tetap melekat pada membran plasma. Yang keempat, terbentuknya membran plasma yang menekuk ke dalam memisahkan kedua kromosom. Nah, yang terakhir atau hasil akhir dari amitosis itu adalah terbentuk 2 sel anak. Nah, yang selanjutnya itu adalah ciri-ciri utama dari amitosis. Yang pertama, pembelahan langsung. Sel itu membelah diri secara langsung tanpa melalui serangkaian tahapan yang kompleks. Nah, yang kedua, terjadi pada organisme sederhana yang umumnya ditemukan pada organisme prokariotik seperti bakteri, ganggang biru, dan protozoa. Nah, yang ketiga ada pembelahan inti. Inti sel ini memanjang lalu terbelah menjadi 2 bagian. Yang keempat itu ada pembelahan sitoplasma. Setelah inti membelah, diikuti dengan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Nah, yang kelima, hasilnya itu menghasilkan 2 sel anak yang identik secara genetika dengan sel induk. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu ada proses cepat. Karena kesederhanaannya, proses ini berlangsung lebih cepat dan efisien dibandingkan mitosis. Nah, yang selanjutnya ada fungsi amitosis. Yang pertama itu reproduksi aseksual yang cepat. Amitosis memungkinkan satu sel induk menghasilkan 2 sel anak dalam waktu singkat tanpa melalui tahapan pembelahan yang kompleks. Ini sangat menguntungkan bagi organisme seperti bakteri untuk menggandakan populasinya dengan cepat. Yang kedua, pertumbuhan pada organisme sederhana, amitosis mendukung pertumbuhan ukuran organisme. Yang ketiga, regenerasi jaringan. Amitosis membantu dalam proses regenerasi jaringan pada organisme yang lebih sederhana. Yang kelima, adaptasi lingkungan. Kecepatan reproduksi melalui amitosis memungkinkan organisme uniseluler beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Yang terakhir, mempertahankan kelangsungan spesies, membantu organisme uniseluler untuk bertahan hidup dan berkembang biak di berbagai kondisi lingkungan. Oke, yang selanjutnya itu ada mitosis. Mitosis itu adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak identik secara genetik yang penting untuk pertumbuhan, perbaikan, dan juga pergantian sel rusak pada organisme multiseluler. Nah, proses ini terjadi dari beberapa tahap, ada profase, metafase, anafase, dan juga telfase. Yang pertama itu ada profase. Di profase ini kromosom mulai memadat dan dapat dilihat nukleus menghilang dan benang spindel mulai terbentuk. Nah, yang kedua itu ada metafase. Di metafase ini kromosom berjajar di bidang tengah sel atau lempeng metafase.
Yang ketiga itu ada anafase. Di anafase ini kromatid saudara memisahkan diri dan ditarik ke kutub yang berlawanan dari sel. Yang terakhir ada telfase. Di telofase, kromosom mencapai kutub, membran inti terbentuk kembali, dan spindel menghilang. Tahap ini diikuti oleh sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma untuk menyelesaikan pembentukan dua sel anak. Oke, yang selanjutnya ada fungsi mitosis. Di sini ada 3 fungsi mitosis. Yang pertama itu ada pertumbuhan, menghasilkan lebih banyak sel untuk pertumbuhan tubuh. Yang kedua ada perbaikan, yaitu mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau sudah tua atau regenerasi. Yang ketiga ada reproduksi aseksual. Pada organisme bersel satu, mitosis adalah bentuk reproduksi. Oke, yang selanjutnya ada meiosis. Jadi pembelahan meiosis ini adalah jenis pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Nah, sel meiosis ini terjadi pada organ reproduksi untuk membentuk sel kelamin atau gamet seperti sperma dan sel telur. Ya, nah tahapan meiosis itu ada 2, ada meiosis 1 dan juga meiosis 2. Di meiosis 1 itu terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan juga telofase 1 yang diikuti dengan sitokinesis. Pada tahap ini, kromosom homolog itu berpasangan dan terjadi pindah silang atau crossing over yang menciptakan variasi genetik. Setelah pembelahan, sel induk yang diploid akan menghasilkan 2 sel anak yang haploid. Nah, untuk meiosis yang kedua itu terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan juga telofase 2 yang diikuti dengan sitokinesis 2. Nah, tahap ini mirip dengan mitosis, di mana kromatid itu memisahkan diri dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Hasil akhirnya itu adalah 4 sel anak haploid yang masing-masing memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induknya. Nah, untuk tujuan dan fungsi meiosis itu ada 3, ada pembentukan gamet, menjaga jumlah kromosom, dan juga menciptakan keragaman genetik. Untuk pembentukan gamet itu menghasilkan sel sperma dan sel telur yang haploid untuk proses reproduksi seksual. Nah, untuk menjaga jumlah kromosom itu memastikan bahwa jumlah kromosom pada keturunan kembali normal saat terjadi pembuahan. Nah, yang ketiga itu ada menciptakan keragaman genetik, yang dimana proses pindah silang pada profase 1 itu memungkinkan kombinasi genetik yang baru, sehingga setiap individu memiliki ciri yang unik. Nah, yang terakhir ada perbedaan mitosis dan juga meiosis. Perbedaan utama dari mitosis dan meiosis ini adalah jumlah, pembelahan, dan hasil akhirnya. Di mitosis itu menghasilkan 2 sel anak yang identik secara genetik dengan sel induknya. Sedangkan kalau meiosis itu menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Dan mitosis itu bertujuan untuk pertumbuhan dan perbaikan sel somatik, sedangkan meiosis bertujuan untuk pembentukan gamet atau sel kelamin yang menghasilkan keanekaragaman genetik.